Saya Franciscus Pransungan dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis NPM 20040401044. Saya akan menjelaskan materi pertemuan yang ke-13 yang bagian A, menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata. Wawasan Nusantara dari kata wawas bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata nusa yang berarti pulau dan antara. Kata Nusantara dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Neos. Untuk penamaan Nusantara ini berdasarkan sudut pandang Majapahit, Jawa, mengingat pada waktu itu belum ada sebutan yang cocok untuk menyebut seluruh kepulauan yang ada di Indonesia, yang sekarang yaitu Indonesia dan Malaysia. Maka dari itu kepulauan yang sekarang menjadi Indonesia Malaysia dijadikan namanya Nusantara. Pengertian etimologis adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Berdasarkan pengertian etimologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Baik, di sini akan kita lanjuti ke bagian B, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni termasuknya ke dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar NKRI 1945, yakni menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasarkan wilayah. Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut atau wilayah Indonesia, negara Indonesia, dibentukkan undang-undang sebagai penjabarnya. Setelah keluarnya Deklarasi Juanda 1957, dibentuk Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Sampai saat ini telah banyak peraturan perundangan yang disusun guna untuk memperkuat perundang-undang wilayah Indonesia. Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsep wawasan Nusantara. Berdasarkan deklarasi Juanda ini ke forum nasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional melalui perjuangan panjang bangsa Indonesia. Akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen tersebut, sehingga bangsa Indonesia dapat pengakuan dari bangsa lain atau masyarakat internasional. Kita lanjut, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermulai dari awal kewilayahan. Ingat, Deklarasi Juanda 1956 sebagai perubahan atau ordinasi 1939
berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsep kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai kesatuan satu dalam kesatuan. Namun seiring tuntutan dan perkembangan konsep wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa, sebagaimana dalam rumusan GMHN 1998 dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini berarti lahir konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Tahukah Anda bahwa bangsa Indonesia itu beragam dan berpecah-pecah sebelum merdeka? Karena dari itu, bangsa Indonesia berjuang penuh untuk menyatukan bangsa Indonesia sehingga dalam waktu yang sangat panjang Indonesia bisa diterima oleh PBB dalam konsepnya bangsa Indonesia adalah satu. Baik, kita akan lanjut ke bagian C, mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Mengapa perlu kesatuan wilayah? Mengapa perlu persatuan bangsa? Sebelumnya kita telah mengkaji bahwa sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau kebutuhan wilayah Indonesia yang telah terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsep kewilayahan berkembang menjadi konsep kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandang kebutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogeneitas. Bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Cobalah kita kemukakan mengapa bangsa Indonesia yang beragam ini harus kita pandang sebagai satu kesatuan. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan. Salah satu dari keunikan bangsa Indonesia itu sendiri yaitu memiliki jumlah penduduk besar sekitar 242 juta, memiliki keragaman ras, memiliki keragaman agama, memiliki keragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, kita ambil satu contoh bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan memiliki bersama bangsa. Perwujudan kepulauan
Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Ya, kita ambil satu contoh, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dengan dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam mengembangkan kehidupan ekonomi dalam daerah tersebut, sehingga perekonomian di daerah tersebut bisa merata. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa itu sendiri, sehingga semua yang direncanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat yang ada di dalam bangsa tersebut, negara tersebut. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan negara, bahwa ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa atau negara tersebut, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.